Info terkini, PMM tidak wajib untuk digunakan dalam pembelajaran sehari-hari. Ini bisa dilihat langsung di halaman Kemendikbud, sudah jelas bahwa di situ dinyatakan tidak wajib digunakan dalam pembelajaran sehari-hari. Tapi dalam fiturnya masih ada untuk penilaian kinerja, yaitu karena ada kerjasama antara Kemendikbud pada saat itu dengan BKN, yaitu sesuai dengan regulasi untuk penilaian kinerja sesuai dengan Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022 dan Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023. Sehingga di dalam PMM hanya paling yang akan digunakan adalah untuk penilaian kinerja. Nah ini teman-teman, artinya apa? Dengan adanya PMM tidak wajib, artinya guru tidak wajib semua harus dari PMM, itu tidak. Itu yang menjadi catatan. Di dalam video saya sebelumnya terkait apakah PMM setuju kalau dihapus, karena sebelumnya sudah diminta dari DPR bahwa kalau bisa PM itu ditiadakan, kan begitu. Itu dari DPR, anggota DPR yang diajukan pada Pak Menteri pada saat pertemuan itu. Nah, namun di dalam komentarnya kawan-kawan itu dia memang banyak yang setuju untuk dihapus ya. Di dalam di dalam video saya itu ada 1896 komentar saat ini. Itu yang banyak adalah separuhnya, setidaknya itu ada sekitar mungkin sepertiganya mungkin itu masih setuju bahwa PMM itu tetap digunakan tapi tidak wajib. Nah, di situ PMM bisa untuk sarana pembelajaran antar guru, saling berbagi guru se-Indonesia. Itu yang ditulis di dalam komentar itu. Artinya apa? PMM itu benar-benar masih bermanfaat bagi guru. Misalkan untuk membuat RPP ataupun modul ajar itu bisa dipelajari, bisa dicari ya, saling berbelajar di PMM itu gitu, baik video ataupun berkas-berkas atau perangkat itu semua ada di sana, saling berbagi. Itu menurut saya memang bagus sekali ya teman-teman. Jadi jangan mungkin kalau ada yang mungkin pernah merasa berat dengan adanya PMM, padahal PMM itu justru sekarang menjadi sarana untuk berbagi perangkat-perangkat pembelajaran, tinggal dimodifikasi ya kan, seperti itu. Karena kalau misalkan guru diberatkan dengan administrasi, ini juga menjadi berat bagi guru, sehingga bukannya ngajar malah banyak di administrasi. Ini itu yang justru dihindari. Nah, bagi teman-teman yang kreatif, yang muda-muda membuat yang bagus, taruh di PMM. Nanti yang lain atau mungkin termasuk yang sudah mendekati pensiun, rata-rata ya cari yang ada kemudian dimodifikasi. Itu akan lebih bagus. Pokoknya adalah proses pembelajarannya bagus. Itu yang paling pokok. Bagaimana mengajar supaya anak itu senang dengan belajar materi itu, kemudian anak juga karakternya baik. Nah, seperti contohnya kalau dulu kan ada pendidikan moral Pancasila. Nah, pendidikan moral Pancasila itu mendorong si anak memiliki karakter. Dengan hilangnya PMP itu memang ada perubahan yang sangat signifikan karakter anak itu, karena memang hanya diintegrasikan di dalam pembelajaran yang lain. Kalau saya usul itu, kalau menurut saya ini Pak Menteri ya, terutama Pak Menteri ini, PMP itu perlu diadakan kembali. Karena menurut saya itu salah satu pelajaran yang wajib dilakukan. Kalau hanya diintegrasikan atau ditempelkan di mata pelajaran lain, itu sangat berat. Ya, nah ini kalau ada memang materi yang khusus dan kemudian pembiasaan di dalam sehari-hari dalam mata pelajaran lain, menurut saya itu akan menjadi talk-chair. Itu Pak Menteri, karena memang karakter sekarang sangat luar biasa yang perlu ditingkatkan pada anak-anak kita. Supaya juga seperti sebelumnya kemampuannya ditingkatkan lebih bagus melalui pembelajaran inovatif di kelasnya. Dan saya usul Pak Menteri, mungkin ini kalau menurut saya dana BOS itu sebagian besar digunakan untuk peningkatan kompetensi guru dan peningkatan kualitas pembelajaran, itu yang utamanya. Kalau itu tidak, bahkan digunakan yang lain-lain, menurut saya berat gitu. Ya, ini mungkin bagi teman-teman juga merasakan ketika dana BOS itu tidak digunakan untuk peningkatan kompetensi guru, tidak digunakan untuk peningkatan kualitas pembelajaran,
mungkin digunakan yang lain, itu malah juga menjadi masalah besar untuk pendidikan ini. Dana yang sebanyak itu tidak diterapkan dengan efektif, kalau menurut saya seperti itu. Sehingga kalau kata orang Jerman itu mubah ya toh. Itu Pak Menteri, kalau menurut saya benar-benar fokus nanti bagaimana termasuk pelaporan keuangan yang supaya benar-benar bisa konkret untuk peningkatan kualitas pembelajaran ini, supaya nggak bocor kemana-mana. Karena mau nggak mau ya adalah pihak lain yang katanya kontrol sosial, ternyata justru di situ memberatkan kepala sekolah. Yang harusnya dengan kontrol sosial lebih bagus, tapi bagaimana kalau yang kontrol sosial justru minta uang untuk kepentingan pribadi. Nah, seperti itu. Sehingga pelaporan jadi fiktif. Itu yang terjadi. Harapannya ini tidak terjadi lagi Pak Menteri. Dan kita berharap Pak Kapolri, kemudian dari Kejaksaan, itu semua kerjasama bersinergi untuk meningkatkan di sini. Jangan sampai justru guru ataupun kepala sekolah terbebani dengan ini, bagaimana caranya untuk menyelamatkan diri. Nah, menurut saya ini tidak tepat. Mudah-mudahan video ini sampai ke Pak Menteri, mungkin Pak Kapolri dan Kejaksaan, karena ini kalau tidak diatasi dengan baik, itu bisa terjadi. Mudah-mudahan sukses.